Saya merasa bangga. Anak-anak lain tidak pernah masuk hutan, apalagi kalau sampai pendakian bukit di sana. Anak saya sudah bisa. Dan dia tahu ini kayu apa, ini obat untuk apa. Saya perkenalkan mereka sepanjang yang saya tahu. Harapan saya ke depannya agar mereka bisa berpendidikan, lebih bisa menggunakan alat-alat yang dipakai zaman sekarang ini yang sudah canggih dengan tidak melupakan lingkungan dan hutan di desanya sendiri. Bahkan kalau bisa dia kembali ke desa lagi untuk mengelola tanpa membabat hutan. Bisa tidak? Kalau sejarah kakek nenek yang bercerita, kehidupan zaman dulu itu sangat rukun sekali. Dari yang kecil sampai yang besar binatang didapat harus mencicipi bersama. Tidak ada namanya diperjualbelikan. Mereka semua sumber kehidupan itu dari alam. Pada saat itu kami lakukan tidak dengan serakah ya. Hanya untuk kebutuhan. Tapi kita tetap mau tidak mau, suka tidak suka mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan. Karena ketika kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, maka kita akan ketinggalan jauh sekali di sana. Dengan masuknya alat-alat atau barang-barang yang canggih, itu akan lebih memudahkan. Walaupun sebenarnya itu juga butuh biaya. Apapun yang bisa menjadikan uang harus diperjualbelikan. Segala sesuatu kan semuanya bernilai ekonomi. Kalau saat ini ada dua jenis saja, tinso dengan nyedot. Kalau orang bekerja tambang, risikonya sangat tinggi. Ada yang luka, ada yang tertimpa tanah, nyawa juga taruhannya. Tapi apa daya kan? Itulah konsekuensinya kalau mau ikut menambang. Katakanlah kami tidak takut mati lagi. Dikatakan pilihan terburuk, kenapa memilih itu? Masyarakat yang bekerja tambang ilegal itu tahu bahwa itu memang tidak diperbolehkan oleh aturan pemerintah. Sangat bertentangan juga dengan kemauan masyarakat Tumbang Tundu yang ingin menjaga hutan di sekitar desa kita, tapi perut lapar tidak akan mau menunggu kebijakan. Kalau kami tidak melakukan itu sementara tidak ada pilihan lain,
anak nanti tidak akan bisa bersekolah dan mereka akan hidup lebih parah dari saya yang sekarang. Saya ingat waktu kecil, paling terjadi 1 tahun sekali banjir besar. Tidak seperti sekarang ini, banjir hari ini, besok bisa juga banjir. Lusanya kita tidak tahu, 5 hari lagi mungkin bisa banjir lagi. Cuaca pun tidak bisa diprediksi seperti zaman dulu. Untuk menghadapi situasi seperti ini, masyarakat di sini harus dimampukan, tidak punya jalan lain. Kami sangat mengharapkan dari lembaga-lembaga lain untuk bisa bekerja sama dan bermitra kerja. Mereka itu, Desa Penyangga Taman Nasional adalah garda paling depan. Sebelum kita bicara tentang konservasi, kita perbaiki dulu ekonomi masyarakat. Ini adalah program ekonomi, tapi bukan program bantuan, tapi program ekonomi yang membantu masyarakat untuk mengembangkan ekonominya. Itu memang sangat menguntungkan bagi saya maupun bagi kelompok. Dari bantuan tersebut kita bisa belajar, kita bisa menikmati, dan kita bisa melihat hasil itu sendiri. Selalu minta bantuan, menjadi sekarang saya tidak pernah bantu lagi. Mereka jalan sendiri. Sebelum ada kolam ikan, saya berburu mencari ikan di luar. Tapi sekarang semenjak ada kolam ikan, saya cuma panen. Dan kalau mau daging, sekarang ada orang jual. Ada perkembangan dan perubahan perspektif mereka ya dengan program kita. Solusi terbaik untuk desa ini, semua anak-anak yang ada harus punya pendidikan yang lebih dari orang tuanya yang ada sekarang. Harapan saya terhadap anak-anak beberapa tahun ke depan, mereka mengelola hutan dan sumber daya yang ada ini dengan pendidikan mereka masing-masing yang mereka jalani sekarang ini. Orang hutan bisa diselamatkan dan orangnya juga bisa sejahtera. Ketika ekonomi, edukasi, dan konservasi menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini awal kita mencoba untuk memberikan pilihan-pilihan mata pencaharian kepada masyarakat, tapi tidak cukup 2 tahun. Community development itu dikerjakan terus-menerus. Kita dengan Bos F itu selalu bekerja sama. Kami ingin coba belajar supaya lebih baik, sifatnya berkepanjangan. Kami kepinginnya kelihatan dari sekarang hingga anak cucu.